Kalau teman-teman masih memberi pakan entok hanya dari bekatul atau pakan pabrikan, mungkin teman-teman sedang mengeluarkan biaya yang sebenarnya bisa ditekan jauh lebih murah. Karena ada beberapa tanaman hijauan yang kandungan proteinnya tinggi. Selain tinggi, murah, bahkan gratis teman-teman. Mudah dicari dan terbukti bagus untuk pertumbuhan entok. Di video ini saya akan membagikan 5 tanaman pakan alternatif terbaik untuk entok. Bahkan salah satu dari tanaman tersebut memiliki kandungan protein sampai 30% lebih. Simak sampai selesai karena di akhir video nanti saya juga akan membagikan tips dan trik agar pemberian hijauan tidak membuat entok mencret. Mungkin setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cotek ID, channel sederhana yang berbagi pengalaman dan tips seputar budidaya ternak entok langsung dari lapangan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan umur yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Tanaman hijauan pertama yang bagus untuk pakan entok adalah daun pepaya. Daun pepaya memiliki kandungan protein kasar atau kotor sekitar 20%, sehingga cukup baik untuk membantu pertumbuhan entok, baik yang masih remaja maupun yang sudah indukan. Selain itu, daun pepaya juga dikenal dapat membantu melancarkan pencernaan dan meningkatkan nafsu makan entok teman-teman. Namun pemberiannya tetap harus secukupnya saja teman-teman, karena entok tetap membutuhkan pakan lain agar nutrisinya seimbang. Jadi daun pepaya ini lebih cocok dijadikan pakan tambahan, bukan pakan utama. Tanaman hijauan yang kedua yang juga sangat bagus untuk entok adalah daun singkong atau daun ketela. Daun singkong memiliki kandungan protein kasar atau kotor sekitar 25% yang cukup tinggi untuk membantu pertumbuhan entok. Tetapi ada hal penting yang perlu diperhatikan. Karena daun singkong mengandung asam sianida, biasanya kami merebusnya seperti ini teman-teman. Setelah direbus, ditiriskan, lalu dibilas dengan air bersih sampai hijauan ini terkurangi teman-teman. Nah, seperti video yang tertampil. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Cara ini cukup efektif teman-teman untuk mengurangi kandungan racunnya, sehingga lebih aman untuk entok konsumsi. Dan jangan lupa pemberiannya tetap dicampur dengan pakan lain. Mungkin teman-teman yang masih bingung cara pengolahannya, tanaman yang saya bahas ini bisa nonton di pojok kanan atas ini teman-teman. Tanaman berikutnya yang sangat direkomendasikan untuk pakan entok adalah daun indigo vera. Tanaman ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, yaitu sekitar 27-31%. Karena itulah indigo vera ini sering digunakan sebagai pakan tambahan untuk, mungkin teman-teman nggak 1-2 kali lihat ternak makan daun ini. Tanaman ini juga sangat cocok untuk entok indukan teman-teman, karena kandungan proteinnya bisa membantu menjaga kondisi tubuh indukan tetap baik. Kelebihan lain dari tanaman ini adalah mudah ditanam. Biasanya tanaman indigo vera ini bisa mulai dipanen umur sekitar 8 bulan setelah tanam. Dan setelah dipotong bisa tumbuh kembali dan dipanen lagi sekitar 2 bulan berikutnya. Jadi tanaman ini sangat cocok dijadikan sumber pakan jangka panjang. Nah, kalau saya sendiri untuk memanennya itu petik dari yang terbawah teman-teman. Yang kita ambil adalah daunnya saja, karena gagangnya ini sangat alot sekali teman-teman. Meskipun yang muda atau yang pucuk ini itu sangat alot sekali. Untuk tanaman hijauan berikutnya, daun talas. Daun talas memiliki kandungan protein kurang lebih 10% dan cukup baik untuk pakan tambahan entok. Teksturnya juga lebih lembut sehingga relatif aman untuk entok.
Agar lebih mudah dimakan, daun talas sebaiknya dicacah terlebih dahulu teman-teman, atau di chopper. Kalau teman-teman nggak punya chopper, bisa diiris-iris itu teman-teman. Rumput ini juga sangat mudah tumbuh dan bisa ditanam di pekarangan rumah, sehingga sangat cocok untuk peternak skala kecil maupun rumahan. Teman-teman, walaupun banyak hijauan yang bagus untuk entok, kita harus ingat bahwa entok adalah hewan omnivora. Artinya, entok membutuhkan berbagai jenis pakan, bukan hanya hijauan saja. Entok juga membutuhkan pakan lain seperti bekatul atau dedak, nasi aking, keong sawah, ikan ruca, atau sumber protein lainnya. Jika teman-teman merasa bekatul atau ikan ruca itu merasa mahal di teman-teman, mungkin saya pernah membahas 100% cara membuat pakan alternatif gratis teman-teman. Mungkin nanti videonya di atas pojok kanan atas, mungkin bisa teman-teman tonton. Yang paling penting adalah komposisi pakan harus seimbang teman-teman, karena jika entok terlalu banyak makan hijauan, justru bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti mencret atau bulu kusam atau kurus dan lain sebagainya. Jadi pakan hijau ini sebaiknya dijadikan pakan tambahan, bukan satu-satunya pakan. Semoga informasi sederhana ini bisa membantu teman-teman yang sedang berternak entok agar biaya pakan bisa lebih hemat, tetapi pertumbuhan entok tetap maksimal. Kalau teman-teman punya pengalaman memberi pakan alternatif untuk entok, tulis di kolom komentar teman-teman. Siapa tahu bisa jadi referensi bagi peternak lainnya, khususnya saya sendiri. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan terus membahas berbagai tips ternak entok yang murah, praktis, dan menguntungkan. Dan yang paling penting adalah pengalaman dari kandang sendiri. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bisa menginspirasi untuk terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.